Nusa Tenggara Timur digempur pasukan Marsose selama 6 bulan. Jauh sebelum Soekarno dibuang ke ND, di wilayah itu pernah terdapat sejumlah pemimpin berpengaruh yang tidak mau tunduk kepada Belanda seperti Aru Gusman dan Puameno. Selain mereka, ada juga Marilonga, Baranuri, dan Rapo Ocha. Baranuri sejak lama dianggap musuh oleh pemerintah kolonial. Ia bersekutu dengan Marilonga, sementara Rapo Ocha yang berkuasa di Woloware juga menjadi buruan penting pemerintah kolonial. Untuk membungkam orang-orang itu, petinggi KNIL menugaskan Kapten Hans Christoffel, yang pada pertengahan 1907 berhasil menewaskan Sisingamangaraja 12 di Tanah Batak. Christoffel bersama pasukan Marsosenya menuju Flores, Nusa Tenggara Timur, lewat Surabaya. Koran Het Nieuws van den Dag voor Nederlands di tanggal 6 Agustus tahun 1907 mengabarkan, Christoffel akan membantu Letnan de Vries di ND yang kekuatannya terbatas untuk membersihkan para pemberontak. Sementara surat kabar De Preanger Bode tanggal 9 April tahun 1908 melaporkan bahwa Kapten Hans Christoffel memimpin sekitar 100 orang Marsose satuan anti-gerilya yang terkenal kejam. Dalam menjalankan operasi, pasukan Hans Christoffel didukung oleh satuan lain yang menyuplai logistik. Juga bantuan tempur lain seperti tembakan jarak jauh, termasuk dari kapal. Dalam buku sejarah kota ND 2006/161, disebutkan bahwa pada tanggal 10 Agustus tahun 1907, Kapten Christoffel dan pasukannya tiba di ND. Sekitar 2 minggu mereka menggempur musuh-musuh pemerintah. Christoffel dan pasukannya bergerak ke utara untuk menyerang pasukan Rapo Ocha dari Woloware dan pasukan Mosolaki Marilonga dari Watunggere. Dalam koran Algemeen Handelsblad tanggal 10 Februari tahun 1908 disebutkan, Rapo Ocha ditahan di kampung Warowajo oleh kepala pos Rozet dengan dibantu beberapa Marsose dan serdadu KNIL biasa. Christoffel juga bergerak ke timur, menyerbu rakyat yang melawan Dindori dan Lise. Sementara perjalanan ke barat dimaksudkan untuk menyerang rakyat Watu Sipi. Christoffel dan pasukannya yang terlatih dan bersenjata modern itu bergerak cepat dalam menghadapi rakyat sipil yang bersenjata ala kadarnya. Setelah 2 minggu beroperasi, Christoffel mengistirahatkan pasukannya, sebelum akhirnya terus bergerak ke pedalaman. Selepas bulan Agustus, pasukan Marsose yang dipimpinnya disebar ke beberapa wilayah hingga hanya tersisa 46 orang yang ikut dengannya ke Labuan Bajo, Manggarai, Reo, Riung, Nada dan lainnya. Untuk menambal kekurangan itu, atasan Christoffel berusaha mendapatkan pasukan tambahan dari pasukan KNIL biasa untuk membantu Marsose. Christoffel dan pasukannya bergerak dari kampung ke kampung di pedalaman. Dari Todo, mereka bergerak ke Wontong, lalu Kampo. Di daerah ini, seperti disebut Het Nieuws van den Dag voor Nederlands di tanggal 20 Januari tahun 1908, sempat terjadi perang antar kampung sebelum pasukan Christoffel tiba. Perang antar kampung dan serangan Marsose menyebabkan sekitar 27 orang terbunuh, selusin bocah mati kelaparan, dan banyak bangunan rusak. Dari Kampo, pasukan Christoffel bergerak ke Labuhan Bajo, sebuah kota kecil di sisi barat Flores. Di Labuhan Bajo, rombongan Christoffel bertemu kapal milik pemerintah kolonial bernama Stitz. Maka 25 orang serdadu yang terluka diangkut ke ND untuk beristirahat. Selain itu, perbekalan pasukan pun bisa diisi kembali. Setelah istirahat beberapa hari di Labuhan Bajo, pasukan Christoffel bergerak ke Manggarai bagian utara yang berbukit dan gersang. Di sekitar Manggarai, seorang kepala kampung muncul menghampiri pasukan Marsose. Ia mengatakan bahwa orang Manggarai dipaksa masuk Islam oleh Sultan Bima. Setelah itu, pasukan Christoffel tiba di Reo yang terdapat sungai besar, dan istirahat beberapa hari. Dari Reo, perjalanan dilanjutkan ke Pota. Pasukan ini kemudian bertemu lagi dengan kapal Spitz yang membawa pasukan tambahan hingga jumlah personel mencapai 52 serdadu bersenjata. Di daerah Riung, kontak senjata terjadi dan kerajaan kecil itu kemudian ditaklukkan. Ekspedisi Christoffel dan pasukannya di Nusa Tenggara Barat berlangsung sekitar 6 bulan dan banyak jatuh korban dari orang-orang kampung di sekitar Manggarai, Nada, ND, dan lainnya. Para perwira yang membantu Christoffel selama operasi di NTT antara lain Letnan Gede Spander,
Letnan Sarago, dan Letnan Saiminan. Setelah operasi militer berakhir, para pejabat sipil pemerintah kolonial akhirnya bisa ditempatkan dengan aman di sana. Sementara bagi Hans Christoffel, tugas selanjutnya telah menanti. Meski demikian, pangkatnya di KNIL hanya sampai kapten dan ia pensiun pada 1910. Tiap tahun, ia mendapat uang pensiun sebesar 2.000 gulden.